4 tahun pencapaian Muhammad Idris. Sebagai wali kota Depok periode 2016 hingga 2020, Muhammad Idris mengusung visi menjadikan kota Depok yang unggul, nyaman, dan religius. Visi tersebut dituangkan dalam program-program pembangunan seperti membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan, dan ramah keluarga. Mari kita simak program dan pembangunan apa saja yang sudah dijalankan dalam 4 tahun periode kepemimpinan Muhammad Idris. Pembangunan alun-alun. Pembangunan alun-alun kota merupakan salah satu bentuk realisasi janji kampanye Muhammad Idris yang paling dinantikan. Sebagai salah satu ruang terbuka hijau dan sarana interaksi warga, alun-alun kota yang berada di kawasan GDC ini memiliki luas 3,6 hektar dan terbagi dalam 3 zona, yaitu zona interaksi sosial, zona budaya dan pendidikan, dan zona ekonomi. Dengan adanya berbagai fasilitas publik, alun-alun kota Depok menjadi salah satu alun-alun terbaik di Indonesia dengan konsep modern dan terpadu. Pembangunan taman-taman terpadu. Muhammad Idris berkomitmen untuk menciptakan ruang terbuka hijau serta sarana rekreasi bagi masyarakat melalui sejumlah pembangunan taman terpadu di setiap kelurahan. Terhitung pada Desember 2019, terdapat 42 taman terpadu kelurahan, 118 taman RT/RW, 17 taman jalur, 10 taman pulau jalan, 1 kebun botani, dan 1 taman hutan raya. Jika dijumlahkan, maka luas total taman tersebut mencapai 316.621 meter persegi. Berikut persebaran luas taman dan hutan raya. Renovasi stadion. Sebagai komitmen dalam menyediakan sarana olahraga, Muhammad Idris berhasil melobi Pemprov Jawa Barat pada tahun 2018 agar dapat melanjutkan proses renovasi Stadion Mahakam yang sempat mangkrak selama 3 tahun. Begitu pula dengan Stadion Merpati yang mendapatkan perhatian serius dalam proses renovasinya pada masa kepemimpinan Muhammad Idris. Di bidang pendidikan, Muhammad Idris telah memenuhi semua janji kampanyenya dalam waktu 4 tahun menjabat melalui program Depok Peduli Pendidikan. Melalui program tersebut, Muhammad Idris menyalurkan bantuan pendidikan kepada 39.643 siswa dari keluarga tidak mampu dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah akhir. Untuk peningkatan kesejahteraan guru honorer, Muhammad Idris telah menyalurkan tunjangan kepada 1.837 guru honorer termasuk tenaga pendidikan lainnya. Sedangkan dalam peningkatan kesejahteraan guru swasta, Muhammad Idris juga telah menyalurkan tunjangan kesejahteraan kepada 12.929 guru dari berbagai tingkat pendidikan. Selama masa kepemimpinan Muhammad Idris, sebanyak 40 sekolah dasar dan 3 sekolah menengah pertama mengalami pembangunan ruang kelas baru. Selain itu, telah dilakukannya pembangunan gedung baru di SMP Negeri 26 Kota Depok, Gedung PGRI, dan Gedung Pramuka sebagai bentuk dukungan Muhammad Idris terhadap dunia pendidikan. Dalam bidang kesehatan, janji Muhammad Idris difokuskan pada pembangunan RSUD Wilayah Timur. Pada tahun 2019, telah dibeli lahan di daerah Tapos dan dirampungkannya desain engineering detail. Pembangunan juga telah dilakukan pada RSUD Sawangan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Dalam 4 tahun periode kepemimpinannya, setiap kecamatan di Kota Depok kini telah memiliki puskesmas dengan fasilitas pelayanan 24 jam. Guna meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan serta aksesibilitas kesehatan warga, telah dibangun 8 gedung baru puskesmas dan renovasi terhadap 20 puskesmas. Selain itu, guna meningkatkan kinerja para dokter,
kader Posyandu dan Posbindu, pemerintah Kota Depok telah menyalurkan insentif kepada 10.200 kader Posyandu dan 3.720 kader Posbindu. Ketahanan keluarga. Keseriusan Muhammad Idris dalam bidang ini dibuktikan dengan dimasukkannya poin ketahanan keluarga dalam program unggulan Kota Depok 2016-2021, yaitu Family Friendly City, yang juga masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Depok. Pada masa kepemimpinan Muhammad Idris, pemerintah Kota Depok melalui Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga atau DPA-PMK menjalankan beberapa program yang secara langsung mendukung program unggulan Family Friendly City melalui sosialisasi dan pembinaan, pemberdayaan komunitas masyarakat, pembangunan pusat pembelajaran keluarga, peningkatan pelayanan pada Posyandu dan Posbindu, hingga advokasi dan perlindungan perempuan dan anak. Revitalisasi pasar. Dalam bidang ekonomi, Muhammad Idris telah merevitalisasi 5 pasar yang berada di Kota Depok, pembangunan 1 bangunan pasar baru, serta menyediakan 920 los atau kios bagi UMKM, dan jumlah tersebut akan terus bertambah sampai 1.000 unit. Sentra Industri Kreatif. Dalam merealisasikan misinya dalam mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing, serta mendorong ekonomi kreatif dan wirausahawan mandiri, Muhammad Idris telah mencanangkan program pembangunan sentra industri kreatif berupa balai kreatif, rumah kemasan, dan geria pameran. Pemberian dana insentif bagi pembimbing rohani. Mengembangkan sumber daya manusia yang religius adalah salah satu misi Muhammad Idris selama menjadi wali kota Depok. Muhammad Idris memberikan dana insentif kepada para pembimbing rohani dengan total 200 orang yang terdiri dari pembimbing agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Selama kurun waktu 4 tahun, dengan keseriusan Muhammad Idris dalam menjalani tugasnya sebagai wali kota, Depok mampu meraih sejumlah penghargaan. Salah satu penghargaan bergengsi yang diraih Kota Depok adalah Piala Adipura. Sejak berdirinya Depok pada tahun 1999, Kota Depok baru meraih Piala Adipura pada masa kepemimpinan Muhammad Idris, yaitu pada tahun 2017. Piala tersebut tidak terlepas dari kerjasama semua stakeholder yang ada di Kota Depok. Selama 4 tahun, Muhammad Idris telah menghantarkan Kota Depok meraih setidaknya 1 penghargaan tingkat internasional, 46 penghargaan tingkat nasional, 34 penghargaan tingkat provinsi, dan 10 penghargaan lembaga lainnya.